Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri. Nah, ada 8 soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi 8 soal ini adalah khusus soal-soal persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Yang harus diperhatikan dalam mencari solusi persamaan trigonometri bentuk kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, yang pertama yaitu rentang nilai sinus dan kosinus, di mana nilai sinus itu maksimal 1 dan minimalnya adalah min 1. Jadi sin ini dia rentangnya antara min 1 sampai 1. Kemudian berlaku juga untuk kosinus. Kosinus itu dia rentangnya dari negatif 1 sampai 1 juga. Nah, kemudian yang menunjang dalam pengerjaan persamaan trigonometri bentuk kuadrat yaitu rumus identitas trigonometri. Nah, rumus identitas trigonometri yang sering digunakan di sini ada dua. Yang pertama yaitu sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1, serta 1 plus tangen kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x. Oke, langsung aja kita kerjakan soal nomor 1. Nomor 1, di sini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos kuadrat x dikurangi cos x dikurangi 2 sama dengan 0 pada interval 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, di sini kan fungsinya kan fungsi kosinus ya. Ada cos kuadrat x, ada cos x. Nah, dalam pengerjaan persamaan trigonometri bentuk kuadrat itu nanti kita gunakan pemisalan ya. Langkah pertama kita lihat dahulu di sini bentuk trigonometrinya ini kan udah sama-sama cos, kemudian kita misalkan di mana nilai cos x ini nanti ya, nilai cos x ini nanti kita misalkan sebagai p, misalkan cos x sama dengan p. Nah, setelah kita misalkan p, berarti nanti kita cari penyelesaiannya ya. Jadi semua cos x ini diganti dengan p. Nah, persamaan ini jadinya cos kuadrat x jadinya p kuadrat dikurangi cos x-nya jadi p dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi seperti ini ya, p kuadrat min p min 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita harus mencari si p. Karena di sini persamaan kuadrat, untuk mencari p berarti harus kita faktorkan. Ya, p dikalikan p. Nah, kita faktorkan. Di sini P kalau dikalikan hasilnya harus negatif 2, kalau ditambah harus negatif 1. Berarti 2 sama 1. 2-nya ini yang negatif, ini yang positif, gitu ya. P kalikan P kuadrat, ini P dikurangi 2, P min 2 kalikan 1, min 2. Nah, untuk bentuk pengfaktoran sendiri, jika kalian belum paham, bisa lihat di video saya yang lainnya, nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, oke, langsung aja setelah ketemu seperti ini, berarti kita cari P-nya ya. Nah, penyelesaian yang pertama, P min 2, berarti dengan kata lain P sama dengan 2, atau P sama dengan negatif 1. Setelah P-nya ketemu, nanti si P ini kita ganti sama cos X. Karena kan tadi cos X ini kita misalkan P, ya. Berarti P-nya diganti sama cos X. Nah, penyelesaian yang pertama, berarti cos X sama dengan 2, atau P-nya diganti cos X sama dengan negatif 1. Nah, sesuai dengan prasyarat yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa nilai cos sama nilai sin itu dia memiliki rentang negatif 1 sampai 1. Kalau di sini ada cos x sama dengan 2, berarti ini tidak memenuhi. Ini dia tidak memenuhi. Nah, kalau sudah tidak memenuhi berarti cukup sampai sini aja, nggak usah kita cari penyelesaiannya. Karena kan cos itu maksimum 1, minimum min 1. Nah, tinggal yang cos x sama dengan negatif 1, ini yang kita cari nilainya. Nah, cos X sama dengan negatif 1. Nah, cos yang hasilnya negatif 1 itu cos berapa sih? Cos yang hasilnya negatif 1 adalah cos 180 ya. Kemudian kita gunakan persamaan kosinus. Jadi kalau misalkan ada cos X sama dengan cos alfa, cos itu kan dia nilainya positif, itu ada di kuadran 1 sama kuadran 3 ya. Jadi penyelesaian cos X sama dengan cos alfa, X sama dengan alfa plus K kali 360, ini X1 nya, X2 nya yaitu min alfa plus K
kali 360. Nah, ini adalah penyelesaian nilai kosinus, persamaan kosinus gitu ya. Jadi ketika kita dapat cos X sama dengan cos 180, cos X sama dengan cos alfa, jadi nanti di sini ada dua penyelesaian. Penyelesaian yang pertama kita pakai X1 gitu ya. X1 sama dengan berarti alfa plus K kali 360, berarti 180 plus K kali 360, dimana K-nya ini dimulai dari 0 ya. Untuk K sama dengan 0, berarti X1-nya berapa ketemunya? 180 ditambah, kalau K-nya 0 di sini kan 0 ya. 0 tambah 180 tetap 180. Kemudian untuk K sama dengan 1. Kalau K-nya 1 berarti kan K-nya 1 kali 360 kan 360 ya. Ditambah 180 kan banyak nih. Berarti nggak usah dicari karena dia nilainya lebih dari 360. Kita tulis tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena yang diminta cuma rentang antara 0 sampai 360 gitu. Kemudian kita cari X2-nya. X2. X1 ini X2. X2-nya rumusnya yaitu min alfa plus K kali 360. Alfanya tadi 180, berarti min 180 plus K kali 360 ya. Nah, kalau K-nya 0, berarti X-nya, kalau K-nya 0, di sini 0, berarti 0 tambah min 180, yaitu min 180. Kemudian kalau K-nya 1, X-nya berarti berapa tuh? Kalau K-nya 1 kan di sini ya, 360 dikurangi 180, yaitu 180 juga. Kalau K-nya 2, X-nya yaitu banyak ya. 2 kali 360 kan udah 720 sendiri, kurang ini berarti nilainya lebih dari 360. Karena lebih dari berarti ya tidak memenuhi, nggak usah kita tulis. Nah, dari penyelesaian ini tadi diketahui bahwa himpunan penyelesaian yang memenuhi itu hanya ada satu, yaitu 180. Ini kan juga 180 ya. Karena sama berarti kita tulis satu aja. Berarti HP-nya yaitu 180 derajat. Nomor 2, 2 dikurangi 2 cos kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa untuk 0 sampai dengan 360. Ini sama ya, kita disuruh mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau misalkan nyari himpunan penyelesaian, berarti kan si ruas kanan kan harus kita buat sama dengan 0 ya. Jadi nanti sinnya ini kita pindah ruas. Ini ini dia dua soal. Ini soalnya ini maksudnya soal kedua gitu ya. Jadi 2 min 2 cos kuadrat alfa sama dengan sin alfa. Nah, sin alfanya ini kita pindah ruas. Berarti 2 min 2 cos kuadrat alfa min sin alfa sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini langkah pertama. Langkah pertama yaitu si ruas kanan kita buat sama dengan 0. Kemudian kita harus membuat sama nih, karena ini adanya cos kuadrat, ini sin, kan nggak bisa dimisalkan nih. Jadi biar sama, maka cos kuadrat X ini atau cos kuadrat alfa ini harus diubah ke dalam bentuk sin alfa ya. Karena di sini ada sama-sama 2, berarti kan 2-nya bisa kita keluarkan nih. 2 dalam kurung, ini 2 bagi 2 kan 1 ya, jadi 1 min, ini 2 bagi 2 1 juga, cos kuadrat alfa min sin kuadrat min sin alfa sama dengan 0. Nah, 1 min cos kuadrat alfa ini kan rumus dari identitas trigonometri, di mana sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu nilainya sama dengan 1. Jadi kalau cos kuadrat alfa pindah ruas ke sini, berarti kan sama aja dengan 1 min cos kuadrat alfa. 1 min cos kuadrat alfa sama aja dengan sin kuadrat alfa. Jadi bentuk ini nanti kita ubah menjadi sin kuadrat alfa. Jadinya 2 sin kuadrat alfa dikurangi sin alfa sama dengan 0. Nah, karena udah ada karena di sini bentuknya udah sama-sama sin ya, jadi nanti kita misalkan. Misal. Nah, misal sin alfa kita misalkan sebagai P. Kalau sinnya kita misalkan P, maka persamaan ini kan menjadi 2P kuadrat
2P kuadrat min P sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan P-nya, kita faktorkan. Jadi P dalam kurung 2P min 1 sama dengan 0 gitu kan. Ini P kali 2P kan 2P kuadrat. P kalikan min 1 itu min P ya. Jadinya dengan kata lain, ini P sama dengan 0 atau ini sama aja dengan 2P sama dengan 1. P sama dengan setengah. Jadi ada 2 ya. Nah, kemudian kita balikan lagi. Tadi yang kita misalkan si P itu kan sama aja dengan sin alfa ya. Jadi yang pertama, ketika P sama dengan 0, P sama dengan 0, itu kan sama aja dengan P sama dengan 0, P-nya itu sama aja dengan sin alfa, berarti sin alfa sama dengan 0. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, P sama dengan setengah. Jadi dengan kata lain, sin alfa sama dengan setengah. Nah, jadi masing-masing ini nanti kita cari himpunan penyelesaiannya. Nah, gitu ya. Untuk yang pertama, sin alfa sama dengan 0. Kita cari sin yang hasilnya 0 itu sin berapa? Sin alfa sama dengan 0, berarti sin alfa sama dengan sin yang hasilnya 0 itu adalah sin 0 itu sendiri ya. Sin 0 kan 0 kan. Kemudian kita gunakan rumus yang sin. Kalau ada sin X sama dengan sin alfa, sin X sama dengan sin alfa, sin itu kan dia positif ketika di kuadran 1 sama di kuadran 2 ya. Jadi X sama dengan alfa plus K kali 360. Ini penyelesaian yang pertama. Penyelesaian yang kedua yaitu 180 min alfa plus K kali 360. Ini rumus dari persamaan sinus ya. Ini di kuadran 1, ini di kuadran 2. Oke, ketika ada sin alfa sama dengan sin 0, jadi penyelesaian yang pertama yaitu alfa sama dengan sin alfa sama dengan 0, berarti alfa sama dengan 0 ya. 0 plus K kali 360. Nah, kalau K-nya 0 berarti alfa sama dengan 0. Atau ini tadi alfa sama ini sama aja lah ya. Di sini kan alfa, berarti di sini harusnya alfa. Biar kalian nggak bingung ini X atau alfa gitu ya. Jadi alfa sama dengan 0. Kemudian kalau untuk K sama dengan 1, berarti alfanya berapa? Kalau K-nya 1 kan dimasukkan sini nih. 1 kali 360 kan 360 ya. Ditambah 0 berarti 360. Gitu ya. Kemudian untuk K sama dengan 2 kan sudah melebihi interval. Jadi nggak usah kita cari. Nah, kemudian yang kedua itu alfa sama dengan 180 min alfanya 180 min 0 ini tadi ya. 0 plus K kali 360. Berarti 180 plus K kali 360. Untuk K sama dengan 0 berarti alfanya ketemu 180. Untuk K sama dengan 1 berarti alfanya kalau misalkan K nya 1 dimasukkan sini berarti kan 1 kali 360 tambah 180 kan udah 400 sekian ya, berarti ini tidak memenuhi. Udah, ini untuk penyelesaian yang pertama, sin alfa sama dengan 0. Kemudian yang kedua kita cari ketika sin alfa sama dengan setengah. Sin alfa sama dengan setengah. Nah, kalau sin alfa sama dengan setengah, itu kan sin yang hasilnya setengah itu sin 30. Berarti sin alfa sama dengan sin 30. Nah, penyelesaian yang pertama sama seperti tadi, berarti alfa sama dengan 30 plus K kali 360. Nah, untuk ini kita tulis seperti ini ya. Untuk K-nya 0 berarti alfanya 30. Untuk K-nya 1 berarti alfanya 1 kalikan 360 kan 360 tambah 30 berarti 390. 390 ini udah lebih dari 360, berarti ini nggak usah kita tulis karena dia tidak memenuhi ya, dia di luar interval. Kemudian yang kedua pakai rumus 180 min alfa, berarti alfa sama dengan 180 min 30 ya.
30 plus K kali 360. Nah, yang pertama, alfa yang pertama yaitu 150 plus K kali 360. Kita cari kalau K-nya 0. Kalau K-nya 0 berarti alfanya ketemu 150. Ketika K-nya 1, alfanya 150 tambah 360, 400 sekian, sudah tidak memenuhi ya. Nah, berarti nanti penyelesaiannya ada berapa nih? Yang pertama yaitu ini tadi ya, yang pertama X sama dengan 0. Ini X sama dengan 0, kemudian X sama dengan 360. Ini kalau K-nya 0, tadi ketemunya 180. Sedangkan yang ini yang kedua, penyelesaian yang kedua, tadi X-nya di sini 360. Kemudian di sini ketemu 150. Berarti himpunan penyelesaiannya yaitu 0, kemudian 30. Kemudian kita urutkan ya dari yang terkecil sampai yang terbesar. 0, 30, ini 150, 180 sama yang terakhir yaitu 360. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 himpunan penyelesaiannya. Nomor 3, 2 sin kuadrat 2x dikurangi 7 sin 2x ditambah 3 sama dengan 0 untuk interval 0 sampai 2pi, maka tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Gitu ya, caranya sama. Di sini kan sudah bentuknya sudah menyerupai persamaan kuadrat ya. 2 sin kuadrat 2x min 7 sin 2x plus 3 sama dengan 0. Kemudian udah sama-sama sin. Kalau udah seperti ini berarti langsung aja kita misalkan. Jadi nggak ada yang diubah. Langsung kita misalkan. Yang kita misalkan siapa? Berarti sin 2x nya ya. Berarti kita misalkan sin 2x sama dengan P. Nah, ini kita misalkan sin 2x sama dengan P. Kalau sin 2x kita misalkan P, maka persamaan ini itu bisa kita tulis menjadi 2P kuadrat min 7P plus 3 sama dengan 0 ya. 2P kuadrat min 7P plus 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Faktornya berarti 2P sama P gitu ya. Nah, 2P sama P karena di sini perkaliannya 3, berarti kan 1 kali 3 ya. 3-nya yang di sini, 1-nya yang di sini ya. Kemudian min sama min. 2P kalikan P, 2P kuadrat. 2P kali min 3, min 6P, min P berarti min 7P, ini plus 3, betul ya. Nah, jadi yang pertama 2P sama dengan 1, jadi sama aja dengan 2P sama dengan 1, berarti P sama dengan setengah, atau P sama dengan 3. Ya, P tadi siapa? P tadi adalah sin 2x, kita masukkan, kita ganti. Jadi sin 2x sama dengan setengah, sedangkan yang ini P sama dengan 3, berarti sin 2x sama dengan 3. Nah, ini dia tidak memenuhi karena dia lebih dari 1 ya. Sedangkan nilai sin itu terletak pada interval negatif 1 sampai 1. Berarti nanti ada satu aja nih, satu persamaan aja yang akan kita cari. Nah, oke, berarti sin 2x sama dengan setengah. Ya, sekarang kita cari di sini. Sin 2x sama dengan setengah. Sin 2x sama dengan setengah. Jadi sama aja dengan sin 2x. Nah, sin yang hasilnya setengah itu adalah sin 30 ya. Sin 2x sama dengan sin 30. Nah, ini kan sama aja dengan sin x sama dengan sin alfa ya. Sin tadi kan ada dua rumus. Yang pertama yaitu alfa, yang kedua yaitu 180 min alfa. Yang penyelesaian yang pertama berarti 2x sama dengan 30 plus K kali 360. Ini yang pertama. Berarti dengan kata lain, atau kita tulis langsung aja dulu ya. Ini penyelesaian yang pertama. Kalau penyelesaian yang kedua yaitu 2x sama dengan 180 dikurangi 30 plus K kali 360 gitu. Nah, kemudian baru kita cari satu-satu. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, yang pertama dahulu deh. Persamaan yang pertama itu kan 2x sama dengan 30 plus K kali 360.
Jadi dengan kata lain X sama dengan sama-sama dibagi 2 semua karena di sini kan 2X ya. Jadinya 15 plus K kali ini dibagi 2 itu 180 gitu. Nah, sekarang kita cari untuk K sama dengan 0. Kalau K-nya 0 berarti ketemunya 15 ditambah 0 gitu ya. Kemudian kalau K-nya 1 berarti X-nya itu 15 ditambah 1 kali 180 kan 180, jadinya 195. Kemudian kalau K-nya 2 berarti kan X-nya itu 15 ditambah 2 kali 180 itu 360. Berarti kan sudah lebih dari 360 ya, dia tidak memenuhi. Karena yang diminta cuma sampai interval 2pi. Jadi 2pi ini sama aja dengan 360. Karena pi itu nilainya adalah 180 derajat. Nah, kemudian kalau dia udah nggak memenuhi berarti nggak usah kita cari K3, 4, dan seterusnya. Ya, udah cukup sampai sini aja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita cari ketika 2X sama dengan 180 min 30 plus K kali 360. Jadi 2X sama dengan 180 kurangi 30 itu kan 150 ya. 150 plus K kali 360. Karena yang diminta X ini adanya 2X berarti semuanya kita bagi 2. Berarti X sama dengan 75 plus K kali 180. Nah, untuk X sama dengan 1 berarti untuk K sama dengan 1 ya. K sama dengan 1, X-nya ketemu 75 ya kan. 75 tambah K-nya 0 dulu deh. 0 belum kok, sampai 1 dulu ya. 0 kita masukkan, ketemunya 75. Kemudian untuk K sama dengan 1 berarti X-nya 75 ditambah 180. 75 tambah 180 berapa tuh? 255 ya. Kemudian untuk K sama dengan 2 berarti X-nya itu 75 ditambah 360. Kan berarti lebih dari 360 nih, berarti tidak memenuhi, nggak usah kita tulis. Nah, jadi dengan kata lain di sini himpunan penyelesaiannya dapatnya itu mana tadi? 15, kemudian 195, kemudian 75, kemudian 255. Berarti ada 4 himpunan penyelesaiannya. Kalau misalkan kita tulis, berarti HP-nya yaitu 15, kita urutkan dari yang terkecil ya, 15, kemudian 75, kemudian 195 sama 255. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian biasanya kalau misalkan di opsi pilihan ganda itu kan tergantung sama intervalnya ini ya. Kalau dia intervalnya yang diminta dalam bentuk pi, ini kan 2pi ya. Berarti ini dia harus diubah ke dalam pi. Kalau ini sebenarnya sampai sini aja udah benar, ini himpunan penyelesaiannya. Tapi kalian bisa ya mengubah ke dalam bentuk pi. 15 itu berapa pi sih? Jadi derajat kalau diubah ke pi itu nanti dikalikan sama pi per 180. Jadi kalau misalkan ini mau diubah ke pi ya misalkan ya. Kalau mau diubah ke pi berarti 15 ini kita kalikan sama 180 per pi. Gini ya. 180 per pi, kebalik 15 dikalikan pi per 180. Kebalik ya, 15 dikalikan pi per 180 karena pi itu nilainya sama aja dengan 180 derajat. Nah, kalau udah seperti ini nanti kita perkecil aja. 180 dibagi 15 itu 12 ya. Jadi bentuk ini itu sama aja dengan pi per 12 gitu. Nah, kemudian nanti yang 75 juga sama. 75 kalau diubah ke pi berarti 75 dikalikan pi per 180. Sama-sama dibagi 15. 75 bagi 15 itu 5, 180 bagi 15 itu 12. Berarti sama aja dengan 5 per 12 pi. Gitu. 5 per 12 pi. Nah, jadi nanti
Yang 195 sama 255 juga kalian cari seperti itu. Jadi nanti kalau udah, jadi dapatnya itu himpunan penyelesaiannya adalah pi per 12, kemudian 5 per 12 pi, kemudian 13 per 12 pi, sama 255 ini sama aja dengan 17 per 12 pi. 17 per 12. Nomor 2, 4 cos kuadrat X dikurangi 4 cos X dikurangi 3 sama dengan 0 untuk interval min 180 sampai 180. Himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah, caranya sama ya. Jadi karena di sini udah dalam bentuk cos semua, jadi langsung kita misalkan aja ya. Kita misalkan si cos X-nya ini menjadi P. Kalau cos X-nya dimisalkan P, maka persamaan ini itu menjadi 4P kuadrat dikurangi 4P dikurangi 3 sama dengan 0 gitu ya. 4P kuadrat min 4P min 3 sama dengan 0, baru kita faktorkan. Nah, faktornya apa nih? Faktor dari 4P kuadrat min 4P min 3, jadinya kan dia 2P sama 2P gitu ya. Karena di sini hasil perkaliannya 3, berarti yang mungkin hanya 3 sama 1 gitu. Nah, kemudian di sini negatif. Ini kalau dikalikan ke sini, ini negatif, berarti yang besar yang negatif. Ini yang min, ini yang plus gitu ya. Nah, coba kalau kita kalikan 2P kali 2P 4P kuadrat. Ke sini 2P min 6P berarti kan min 4P. Min 3 kali 1 min 3, betul ya, berarti dia ada 2. Yang pertama 2P sama dengan 3 atau 2P sama dengan min 1. Nah, jadi P sama dengan 3 per 2 atau P sama dengan min setengah. Nah, P nya ini tadi siapa? P nya ini adalah cos X, jadi kita ganti cos X sama dengan 3 per 2 atau cos X sama dengan min setengah. Nah, cos sendiri itu kan dia nilainya maksimum 1 minimum min 1, berarti yang ini dia tidak memenuhi ya. Karena ini nggak memenuhi, berarti tinggal kita pakai persamaan yang cos X sama dengan min setengah. Oke, nah cos X sama dengan min setengah. Cos yang hasilnya negatif di kuadran 2, cos yang hasilnya setengah kan cos 60 ya. Kalau di kuadran 2 berarti 180 dikurangi 60. Jadi dengan kata lain cos X sama dengan cos 120. Nah, kalau misalkan udah seperti ini berarti kita gunakan persamaan yang kosinus ya. Yang pertama berarti X sama dengan 120 plus K kali 360. Sedangkan yang kedua, X yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua berarti X sama dengan min alfa, berarti min 120 plus K kali 360. Sekarang kita cari kalau K-nya 0. Kalau K-nya 0, X-nya ini ketemu berapa nih? Ketemu 120. Kalau K-nya 1, berarti X-nya ketemu 120 tambah 360. Lebih dari ini berarti dia tidak memenuhi, udah nggak usah kita cari. Nah, yang ini kalau K-nya 0, berarti X-nya sama dengan negatif 120. Kalau K-nya 1, berarti X-nya, kalau K-nya 1 berarti kan 360 nih. 360 kurangi 120 yaitu 240. Nah, ini juga tidak memenuhi. Kenapa? Karena yang diminta itu hanya interval negatif 180 sampai 180. Jadi nanti ada dua, yaitu X sama dengan 120 dan X sama dengan min 120. Berarti himpunan penyelesaiannya yaitu min 120 sama 120. Nomor 5, 2 sin kuadrat X dikurangi 9 cos X ditambah 3 sama dengan 0 untuk interval 0 sampai 360. Himpunan penyelesaiannya adalah, nah, caranya sama karena di sini ada nilai sin sama cos, berarti si sin kuadrat ini kita ubah menjadi cos kuadrat. Pakai rumus yang mana? Sin kuadrat X itu kan sama aja dengan 1 min
cos kuadrat X gitu ya, karena sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, jadi bentuk seperti ini sama aja dengan 2 sin kuadrat X nya itu kita ubah menjadi 1 min cos kuadrat X gitu ya, dikurangi 9 cos X ditambah 3 sama dengan 0. Sekarang kita kalikan, 2 kali 1 2 dikurangi 2 kali cos kuadrat X itu 2 cos kuadrat X dikurangi 9 cos X ditambah 3 sama dengan 0 ya. Nah, berarti ini kan kita jadikan 1 nih, sama aja dengan min 2 cos kuadrat X min 9 cos X 2 tambah 3 itu 5 gitu ya. Nah, supaya nilai kuadratnya ini enggak negatif, maka semuanya kita kalikan negatif 1 ya. Kalau dikalikan negatif 1 sama aja dengan 2 cos kuadrat X ditambah 9 cos X dikurangi 5 sama dengan 0. Baru nanti kita gunakan pemisalan ya. Yang kita misalkan itu adalah cos X. Cos X kita misalkan P. Kalau cos X kita misalkan P, maka persamaan ini menjadi 2P kuadrat. 2P kuadrat ditambah 9P dikurangi 5 sama dengan 0 ya. Baru kita faktorkan. Faktornya apa? Berarti ini 2P sama P. Nah, kalau dikalikan 5 berarti ini 5, di sini 1. Supaya ini positif 9, ini plus, ini min gitu ya. 2P kuadrat ini 10P min P itu 9P, ini min 5. Nah, jadi dengan kata lain 2P sama dengan 1 atau P sama dengan setengah, atau ini P sama dengan pindah ruas plus 5 pindah ruas jadi min 5 gitu ya. Nah, P ini siapa tadi? P ini kan dia cos X ya, kita masukkan, jadi cos X sama dengan setengah. Yang ini cos X sama dengan negatif 5. Nah, ini dia tidak memenuhi, karena negatif 5 itu kan dia tidak pada interval negatif 1 sampai 1. Nah, kemudian kalau udah kita cari ya penyelesaiannya, cos X sama dengan setengah. Cos X sama dengan setengah. Nah, cos yang hasilnya setengah itu adalah cos 60 ya. Sedangkan cos sendiri tadi kan dia ada dua penyelesaian. Kalau ada cos X sama dengan cos alfa, penyelesaian yang pertama yaitu X sama dengan 60 plus K kali 360. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu pakai min ya. Min 60 plus K kali 360. Nah, ini kita cari satu-satu. Kalau K-nya 0, berarti X-nya ketemu 60. Kalau K-nya 1, berarti X-nya ketemu berapa? Berarti K-nya di sini diganti 1. Jadi 60 plus 1 kali 360 kan 360 kan? Jadi kan dia udah lebih dari 360 nih, karena yang diminta cuma sampai 360. Berarti ini udah tidak memenuhi. Kemudian kita cari yang ini. X sama dengan min 60 plus K kali 360. Untuk K sama dengan 0, K sama dengan 0, X nya ketemu ini 0 berarti min 60. Untuk K sama dengan 1 berarti X nya adalah, kalau K nya 1 jadi min 60 tambah 360 gitu ya. Jadinya berapa tuh? 360 kurang 60 adalah 300. Kemudian kalau untuk K nya 2 berarti X sama dengan min 60 ditambah 2 kali 360 kan 700 lebih ya, berarti ini sudah tidak memenuhi, udah nggak usah kita hitung kalau nggak memenuhi. Udah, setelah itu berarti ada dua penyelesaian berarti ya. Penyelesaian yang pertama, karena ini yang diminta 0 sampai 360, berarti yang memenuhi kan cuma ini, X sama dengan 60. Yang ini tadi juga tidak memenuhi, yang ini memenuhi ya. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya yaitu ada 2, yaitu 60 derajat dan 300 derajat. Nomor 6, 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0 untuk interval 0 sampai 360 adalah, nah karena di sini sin kuadrat, di sini cos, berarti sin kuadratnya kita ubah menjadi cos. Jadi sama aja dengan 2 sin kuadrat X itu sama aja dengan 1 min cos kuadrat X ya, ditambah
3 cos X sama dengan 0. Nah, jadinya kalau kita kalikan ke dalam, 2 kali 1 ini 2 min 2 kali cos X, 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0. Nah, jadinya min 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X ditambah 2 sama dengan 0 ya. Biar urut persamaan kuadratnya, ini 2 saya taruh belakang. Nah, supaya koefisien cos ini dia nggak negatif, maka semuanya kita kalikan negatif. Kalau semuanya dikalikan negatif, jadinya 2 cos kuadrat X, ini plus jadi min 3 cos X, ini plus jadi min 2. Kemudian kita gunakan pemisalan, kita misalkan si cos X-nya ini dia menjadi P. Kalau kita misalkan P, maka persamaan ini menjadi 2P min 3P min 2 sama dengan 0. Baru kita faktorkan, yaitu 2P sama P. Karena hasil perkaliannya 2 ya, berarti 2 sama 1. 2-nya yang mana? Ini 2, ini 1. Ini min, ini plus gitu ya. Ini kalau misalkan kalian sudah lancar pemfaktorannya langsung. Kalau misalkan belum lancar ya pakai rumus pemfaktoran yang hanya lebih dari 1 ya. Ada di video saya. Nah, kalau udah seperti ini ya, berarti kan dia P sama dengan berapa nih? 2P sama dengan min 1 atau P sama dengan 2. Ini P sama dengan min setengah atau P sama dengan 2. Nah, P ini tadi kan dia cos X ya, berarti cos X sama dengan min setengah atau cos X sama dengan 2. Yang cos X sama dengan 2 ini dia tidak memenuhi karena lebih dari 1 ya. Jadi cuma ada satu persamaan aja. Baru kita cari si X-nya ya. Cos X sama dengan min setengah. Cos yang hasilnya negatif setengah itu ada di kuadran 2 ya. Cos yang hasilnya setengah kan cos 60. Kalau di kuadran 2 berarti 180 dikurangi 60. Jadinya 120. Jadi sama aja dengan cos 120. Nah, cos X sama dengan cos alfa ada dua penyelesaian. Yang pertama yaitu X sama dengan alfa, alfanya 120 plus K kali 360. Kemudian penyelesaian yang kedua itu X sama dengan min alfa. Alfanya 120 berarti min 120 plus K kali 360 gitu ya. Nah, sekarang kita cari untuk K sama dengan 0. Kalau K-nya 0 berarti X-nya 120. Kalau K-nya 1 berarti X-nya, kalau K-nya 1 berarti 360 tambah 120 berarti 480 gitu ya. Karena yang diminta cuma sampai 360 berarti ini tidak memenuhi. Kemudian yang ini untuk K sama dengan 0 berarti X sama dengan min 120. Ini juga tidak memenuhi karena dia nggak ada di interval ini. Kemudian untuk K1 berarti X sama dengan K-nya diganti 1 berarti kan 360 nih. 360 dikurangi 120 yaitu 240. Untuk K sama dengan 2 berarti X-nya, kalau 2 ini 720 kurangi 120 kan 600 ya, berarti tidak memenuhi juga. Nah, karena ini nggak memenuhi berarti ada dua penyelesaian yaitu X sama dengan 120 dan X sama dengan 240. Berarti inilah himpunan penyelesaiannya yaitu 120 sama 240. Nomor 7, jika tangen kuadrat X dikurangi tangen X dikurangi 6 sama dengan 0 untuk interval 0 sampai Pi, maka nilai dari sin X adalah, jadi intervalnya ini sampai Pi itu 180 ya. Nah, jadi karena di sini tangen sama tangen ya, jadi kita misalkan aja, kita misalkan tangen X ini kita misalkan menjadi P. Kalau kita misalkan P, maka persamaan ini itu menjadi P kuadrat min P min 6 sama dengan 0 ya. Tinggal kita faktorkan P sama P. Nah, berarti kalau dikali 6 berarti kan bisa 3 sama 2 ya. Ini min, ini plus. Jadi P kuadrat plus 2 min 3 itu min P, ini min 6. Jadi dengan kata lain P sama dengan 3 atau P sama dengan negatif 2. P ini tadi siapa? P adalah tangen X, berarti tangen X sama dengan 3
atau tangen X sama dengan negatif 2. Nah, kalau tadi sin sama cos itu kan dia intervalnya antara negatif 1 sampai 1. Sedangkan kalau tangen itu dia sampai tak hingga. Kalau sampai tak hingga berarti nanti ini semua memenuhi ya. Yang dicari apanya sih? Yang dicari bukan X-nya, tetapi yang ditanyakan di sini adalah nilai dari sin X. Nilai dari sin X. Seperti yang kita ketahui bahwa hubungan sin sama tangen itu apa? Tangen itu kan sama aja dengan sin per cos ya. Nah, tapi di sini nggak ada cosnya. Kita disuruh nyari sin, ada tangen tapi nggak ada cosnya. Jadi kalau misalkan seperti ini nanti kita pakai bantuan segitiga ya. Kita pakai bantuan Pythagoras ya. Kalau tangen kita kan punya rumus, kalau sin itu kan sin itu depan dibagi miring ya, demi, betul ya. Sedangkan kalau cos itu kan samping dibagi miring, sedangkan tangen adalah desa atau depan dibagi samping. Jadi kalau penyelesaian yang pertama, tangen X sama dengan 3, tangen X sama dengan 3 ini kita gunakan bantuan dari segitiga. Anggap ini misalkan X, ini dia siku-siku ya. Tangen itu kan 3 itu kan sama aja dengan 3/1. Tangen itu sama aja sisi depan dibagi sisi samping. Desa depan bagi samping. Kalau tangen X3 berarti kan di sini 3, di sini 1 gitu kan. Karena 3 bagi 1 itu 3. Nah, berarti kita bisa cari sisi miringnya ini. Sisi miring ini berarti akar dari 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 1 kuadrat itu 1, 9 tambah 1, 10, berarti di sini akar 10. Jadi kalau tangen X sama dengan 3, nyari sin X nya berarti berapa? Sin itu rumusnya demi, depan dibagi miring. Kalau depannya 3, miringnya akar 10, berarti 3 per akar 10. Jadi dengan kata lain, kalau kita rasionalkan berarti kalikan akar 10 per akar 10. Jadi sama aja dengan 3 per 10 akar 10. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tangen X sama dengan negatif 2. Tangen X sama dengan negatif 2. Nah, negatifnya ini kita abaikan terlebih dahulu. Tangen ini yang dimintakan antara interval 0 sampai pi ya. Sedangkan tangen yang nilainya negatif itu berarti dia terletak di kuadran 2. Ya kan, di kuadran 2 itu kan yang positif hanya sinnya aja. Nah, jadi sama ini kita gunakan bantuan segitiga ya. Ini X, tangen X sama dengan negatif 2. Negatifnya kita abaikan dulu, jadi ini kita anggap 1, ini 2. Karena kan rumus tangen itu kan dia desa depan, jadi depannya si sudut dibagi sama si sampingnya si sudut, ini 1, berarti 2/1 kan 2 ya. Negatifnya kita abaikan. Nah, sisi miringnya di sini berarti akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, 4 tambah 1 5. Nah, berarti di sini akar 5. Nah, kemudian setelah ini sisi-sisinya tahu, berarti kita bisa menghitung nilai dari sin X. Sin itu rumusnya adalah, kalau tangen kan desa, kalau sin adalah demi, depan dibagi miring. Depannya ini 2, miringnya yaitu akar 5. Baru nanti tentukan negatif atau positifnya. Ini kan dia di kuadran 2 ya. Jadi di kuadran 2 itu sin nilainya negatif. Positif. Tangen nilainya negatif dan cos nilainya negatif. Ini kan tangen negatif ya, berarti di kuadran 2, dan sinnya hasilnya adalah positif ya, berarti ini tetap positif, nggak usah kita kasih negatif ya. Jadi negatif sama positifnya itu tergantung letak kuadrannya. Kalau sin X sama dengan 2 per akar 5, ini kalau dirasionalkan berarti dikalikan akar 5 per akar 5. Jadi sama aja dengan 2 per 5 akar 5 gitu ya. Berarti jawabannya atau himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu 3 per 10 akar 10 atau 2 per 5 akar 5. Nomor 8, himpunan penyelesaian dari 2 sin kuadrat X min 9 cos X plus 3 sama dengan 0 untuk interval 0 sampai 360 adalah, nah jadi ini sama ya, karena di sini sin, di sini cos, berarti sinnya diubah menjadi cos, dimana sin kuadrat X ini, sin kuadrat X ini kan sama aja dengan 1 min cos kuadrat X ya kan, dikurangi 9 cos X ditambah 3 sama dengan 0.
kita kalikan 2 kali 1 2 min 2 kali cos kuadrat X itu 2 cos kuadrat X min 9 cos X ditambah 3 sama dengan 0. Jadinya min 2 cos kuadrat X min 9 cos X ditambah 2 tambah 3 itu 5 sama dengan 0 ya. Nah, kita kalikan negatif jadinya 2 cos kuadrat X ditambah 9 cos X dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, kita misalkan si cos X nya ini kita misalkan sebagai P. Kalau dimisalkan P, maka persamaan ini itu menjadi 2P kuadrat ditambah 9P min 5 sama dengan 0. Nah, kalau kita faktorkan berarti di sini 2P sama P gitu ya. Nah, jadinya 5 sama 1. 5 sama 1, ini plus ini min gitu ya. Jadi dengan kata lain 2P min 1 berarti 2P sama dengan 1 atau P sama dengan setengah. Kemudian yang ini P sama dengan negatif 5. P-nya tadi siapa? P-nya adalah cos X, berarti cos X sama dengan setengah. Yang ini cos X sama dengan negatif 5. Nah, ini tidak memenuhi karena dia lebih dari 1 ya. Atau kurang dari min 1, karena kan nilai cos itu kan minimum min 1, maksimumnya adalah 1. Setelah cos X nya sama dengan 1, sekarang kita cari himpunan penyelesaiannya ya. Cos X sama dengan setengah. Nah, sekarang kita cari cos yang hasilnya setengah itu sama aja dengan cos 60. Kalau cos X sama dengan cos alfa berarti ada dua penyelesaian. Penyelesaian yang pertama yaitu X sama dengan 60 plus K kali 360. Penyelesaian yang kedua yaitu X sama dengan min berarti ya min 60 plus K kali 360. Nah, yang pertama untuk K sama dengan 0. K sama dengan 0. Kalau K nya diganti 0 berarti X nya ketemu 60. Kalau K nya 1 berarti X nya ketemu 60 plus 1 kali 360 kan 360 ya. Hasilnya 400 sekian. Yang diminta cuma sampai ini, berarti ini tidak memenuhi. Kemudian yang ini, yang penyelesaian yang kedua ya. Yang kedua untuk K sama dengan 0 berarti X sama dengan kalau K nya diganti 0 berarti tinggal min 60. Untuk K sama dengan 1 berarti X nya 1 kali 360 kan 360 ya. 360 kurangi 60 berarti 300. Untuk K sama dengan 2 berarti X nya kalau K nya diganti 2 berarti kan 7. 20 kurang ini kan masih banyak ya, berarti udah ini nggak memenuhi juga. Jadi penyelesaiannya ada dua, yaitu X sama dengan 60 dan X sama dengan 300. Berarti himpunan penyelesaiannya yaitu 60,300. Nah, oke, itu tadi 8 soal mengenai persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Kalau ada yang ditanyakan silakan kalian kirim di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.